Selamat datang teman-teman di World Culture Vibes, tempat di mana kita akan mengembara, melintasi benua, dan menyelami keunikan budaya dari berbagai penjuru dunia. Di video perdana, kita akan bahas salah satu suku yang cukup terkenal di Indonesia, yakni suku Baduy. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng, agar kalian tidak ketinggalan setiap petualangan baru di World Culture Vibes. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai petualangan budaya kita. Suku Baduy adalah salah satu suku di Indonesia yang berada di Banten. Masyarakat Baduy lebih senang menyebut dirinya sebagai orang Kanekes, sesuai dengan nama desa yang mereka tinggali. Baduy atau Kanekes adalah salah satu desa di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Di dalamnya terdapat suku Baduy atau orang Kanekes yang merupakan sekelompok masyarakat yang memegang teguh kearifan lokal. Populasinya kurang lebih 26.000 jiwa. Menurut kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Kanekes, mereka mengakui diri mereka sebagai keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Asal-usul ini sering dikaitkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Menurut kepercayaan mereka, Adam dan keturunannya, termasuk orang Kanekes, memiliki tanggung jawab untuk menjaga harmoni dunia melalui praktik bertapa atau asketik. Suku Baduy ini bermukim di kaki pegunungan Kendeng di desa Kanekes, kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, sekitar 40 km dari Rangkas Bitung, pusat kota di Lebak, Banten. Suku Baduy, salah satu suku pedalaman Indonesia yang berada di Banten, meminta daerahnya terbebas dari jaringan internet. Hal ini dilakukan untuk minimalisir dampak negatif dari penggunaan dunia maya. Permintaan itu disampaikan tetua adat Baduy melalui surat yang ditandatangani oleh Tangtu Tilu Jaro 7, Wakil Jaro Tangtu, Tanggungan Jaro 12, Wakil Jaro Warega, serta diketahui oleh Jaro Pamerenta atau Kepala Desa Kanekes. Surat itu berisi 2 permintaan. Yang pertama, menghapus sinyal atau mengalihkan sinyal internet di wilayah tanah ulayat Baduy. Yang kedua, permintaan membatasi atau menutup aplikasi yang berisi konten negatif yang bisa mempengaruhi moral dan akhlak generasi muda Baduy. Sebuah permintaan yang harus dihargai demi menjaga keaslian adat istiadat leluhur dan kearifan lokal. Suku Baduy memang dikenal sebagai suku yang tertutup akan budaya mereka dan menolak adanya modernisasi. Mereka memiliki identitas sangat mencolok serta keunikan budaya dan tradisi adat istiadat yang masih dipegang teguh hingga sekarang. Menariknya, meskipun letak suku Baduy berdekatan dengan hiruk-pikuk perkotaan, mereka tetap memegang teguh kebudayaan leluhur. Mereka memilih mengisolasi dari dunia luar dan menolak modernisasi budaya luar. Masyarakat Baduy tidak mengenyam pendidikan sekolah, sehingga mereka tidak mengetahui adat istiadat, budaya tulis, dan kepercayaan. Mereka menganggap bahwa pendidikan formal bertentangan dengan adat istiadat suku Baduy. Demi mempertahankan adat istiadat, masyarakat Baduy menolak adanya pembangunan fasilitas sekolah di desanya. Suku Baduy sendiri terdiri dari 2 wilayah adat, yaitu Baduy Dalam yang terdiri dari 3 kampung, yaitu Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik, serta Baduy Luar yang terdiri dari 62 kampung. Mata pencaharian masyarakat Baduy adalah bertani dan bercocok tanam di kebun yang biasa disebut rumah. Beberapa dari mereka menjual hasil tani seperti buah-buahan, hasil palawija, gula aren, dan hasil dari kebun lainnya. Namun, ada larangan untuk menjual padi yang telah mereka panen. Lalu apa kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat Baduy? Kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat Baduy yang dikenal sebagai ajaran Sunda Wiwitan merupakan warisan leluhur yang menghormati karuhun atau arwah nenek moyang dan mempercayai kekuatan spiritual alam. Meskipun kebanyakan aspek ajaran ini merupakan tradisi turun-temurun, seiring berjalannya waktu, pengaruh dari ajaran Hindu, Buddha, dan kemudian ajaran Islam juga sedikit mempengaruhi ajaran leluhur ini. Dalam kepercayaan ini, semua prosesi adat seperti pernikahan, upacara kematian, tanam padi, dan sebagainya dipimpin oleh puun atau ketua adat, dan prosesinya hampir sama seperti ajaran agama Islam. Hanya saja, yang membedakan dengan agama Islam adalah
Menurut kepercayaan ini, tidak ada tempat ibadah, baik musola ataupun masjid, simbol kepercayaan, dan bentuk ibadah layaknya agama Islam, misalnya sholat 5 waktu. Bahasa yang digunakan oleh suku Baduy adalah bahasa Sunda dengan dialek Baduy yang khas. Meskipun demikian, mereka juga mampu berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa Indonesia saat berinteraksi dengan orang-orang dari luar komunitas mereka. Meskipun tanpa mendapatkan pengetahuan formal dari sekolah, tradisi dan pengetahuan mereka tentang adat, kepercayaan atau agama, dan cerita nenek moyang hanya tersimpan dalam bentuk tuturan lisan, karena mereka tidak mengenal budaya tulis. Perbedaan suku Baduy dalam dan Baduy luar dapat diketahui dari tradisi dan norma adat yang berlaku di dalamnya. Sesuai namanya, Baduy luar secara tradisi dan norma telah dipengaruhi oleh budaya modern. Sementara, masyarakat Baduy dalam umumnya lebih tertutup dan tidak menerima pengaruh budaya dari luar. Mereka memegang teguh konsep pikukuh. Ini adalah aturan adat yang isi terpentingnya mengenai keapaadaan. Sebuah konsep tentang tidak ada perubahan sesedikit mungkin atau tanpa perubahan apapun. Aturan ini diterapkan secara mutlak dalam keseharian mereka, sehingga banyak pantangan yang masih sangat ketat diberlakukan. Ketentuan adat dalam masyarakat Baduy, yaitu larangan adat, yang merupakan pedoman dan pandangan hidup yang harus dijalankan dengan benar. Lalu, apa isi larangan adat masyarakat Baduy tersebut? Berikut adalah beberapa isi larangan masyarakat Baduy. Yang pertama, dilarang mengubah jalan air seperti membuat kolam ikan. Yang kedua, dilarang mengubah bentuk tanah seperti membuat sumur atau meratakan tanah. Yang ketiga, dilarang masuk ke hutan titipan untuk menebang pohon. Yang keempat, dilarang menggunakan teknologi kimia. Yang kelima, dilarang menanam budidaya perkebunan. Yang keenam, dilarang memelihara binatang berkaki empat seperti kambing dan kerbau. Yang ketujuh, dilarang berladang sembarangan. Yang terakhir, dilarang berpakaian sembarangan. Perbedaan lainnya terlihat dari cara berpakaian. Baju keseharian masyarakat Baduy dalam umumnya dominan balutan putih. Kadang hanya bagian celananya saja berwarna hitam ataupun biru tua. Warna putih itu melambangkan kesucian dan budaya yang tidak terpengaruh dari luar. Baduy dalam tinggal di 3 kampung, yaitu Cikeusik, Cibeo, dan Cikertawana. Di kampung tersebut, mereka dilarang untuk bertemu dengan orang asing. Lalu, mereka juga dilarang menggunakan alat elektronik, dilarang menggunakan sarana transportasi, dan dilarang menggunakan alas kaki. Sementara, Baduy luar menggunakan baju serba hitam atau biru tua saat melakukan aktivitas. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Baduy luar telah terkontaminasi dengan budaya modern. Biasanya, kelompok masyarakat ini tinggal di berbagai kampung yang tersebar di wilayah Kanekes dalam, seperti Kadeketuk, Cisagu, Cikandu, dan Gajebo. Masyarakat Baduy luar telah terbiasa menggunakan barang elektronik. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap penduduk luar dibandingkan dengan Baduy dalam. Bahkan, mereka memperbolehkan tamu mancanegara untuk menginap di rumah. Berikut adalah beberapa pantangan bagi warga Baduy dalam. Yang pertama, tidak diperbolehkan mandi atau mencuci dengan sabun atau sampo. Begitu pula pasta gigi untuk menggosok gigi. Yang kedua, tidak diperbolehkan merokok. Yang ketiga, tidak boleh memiliki satupun barang elektronik. Namun, bagi tamu atau pengunjung tetap diperbolehkan membawa, meski tidak diperkenankan menggunakannya selama di dalam. Yang keempat, tidak diperbolehkan naik atau mengendarai kendaraan bermotor. Perjalanan kemanapun harus dengan jalan kaki. Kelima, tidak diperkenankan menggunakan alas kaki. Yang keenam, pintu rumah harus menghadap ke utara atau selatan, kecuali rumah sang puun. Yang terakhir, menggunakan kain berwarna hitam atau putih, atau kombinasi keduanya, sebagai pakaian yang ditenun dan dijahit sendiri, dan tidak diperbolehkan menggunakan pakaian modern. Selain itu, untuk kalian yang mungkin tertarik untuk berkunjung ke wilayah suku Baduy dalam, juga ada beberapa pantangan untuk kalian, seperti yang pertama, bila menginap di kampung Baduy dalam hanya diperbolehkan 1 malam. Kalau terpaksa lebih harus di luar kampung, misalnya di saung rumah di luar kampung. Yang kedua, tidak boleh memotret atau merekam gambar apapun di kawasan Baduy dalam. Terakhir, tamu tidak diperbolehkan mandi atau mencuci dengan sabun atau sampo, termasuk pasta gigi untuk menggosok gigi. Itulah beberapa pantangan bagi warga suku Baduy dalam
dan pantangan bagi tamu yang berkunjung ke wilayah suku Baduy Dalam. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih telah bergabung dengan kami di episode kali ini di World Culture Vibes. Kita telah menjelajahi keunikan suku dan budaya dari masyarakat suku Baduy. Dan kami harap kalian semua menikmati perjalanan kita. Jika kalian merasa terinspirasi atau menemukan sesuatu yang baru, jangan ragu untuk memberitahu kami di bagian komentar di bawah. Kami ingin mendengar pendapat dan pengalaman kalian. Jangan lupa untuk berlangganan di channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap episode seru yang akan datang. Klik tombol lonceng notifikasi biar kalian selalu update dengan konten-konten terbaru dari kami. Terima kasih telah menjadi bagian dari World Culture Vibes. Sampai bertemu di episode yang akan datang. See you.